kabarnya? Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, beserta dengan anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, apa kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah untuk Minggu tanggal 28 Februari 2021. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang hendak saya sampaikan dan akan saya bacakan natsnya adalah untuk khotbah tanggal 28 Februari 2021, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, yaitu pasal yang keempat dari ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema dari khotbah ini adalah Allah memperhitungkan iman orang yang percaya. Iman dan percaya adalah sebuah kata yang sama. Yang membedakan, iman merupakan kata benda, sedangkan percaya adalah kata kerja. Iman berasal dari kata Ibrani yaitu emunah. Dalam bahasa Yunani yaitu pisteuo. Artinya tindakan percaya yang menghasilkan hidup yang kekal. Percaya merupakan tindakan yang aktif, yaitu melakukan atau bertindak berdasarkan iman yang ada dalam hati kita. Percaya berarti ada tindakan dari iman kita. Iman dimaksudkan untuk menunjukkan adanya hubungan manusia dengan Allah, hubungan yang didasarkan pada sikap atau tindakan manusia yang percaya dan mempercayakan hidupnya
kepada Allah dengan segenap hati. Manusia beriman adalah manusia yang mengiyakan, yang mengamini, yang menaruh kepercayaan dan harapan, yang mengandalkan, berpegang teguh, percaya dan mempercayakan diri pada Allah sebagai sumber dan dasar hidup. Iman yang diperhitungkan adalah iman yang hidup, bukan iman pengakuan yang kosong. Kisah Abraham yang menerima janji Allah tentang sebuah negeri dan sebuah keturunan yang akan bermukim di negeri yang dijanjikan oleh Allah. Mula-mula Abraham sulit percaya, kemudian menjadi percaya. Apa yang terjadi pada waktu dan setelah Abraham mulai percaya? Abraham tidak mengajukan syarat. Abraham pun tidak menyodorkan usul tandingan. Tetapi yang diperbuat oleh Abraham adalah menerima baik apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Yang diperbuat Abraham adalah menyediakan diri dan memberikan diri dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menjalankan rencana Allah. Abraham membiarkan Tuhan bekerja melalui dirinya. Namun bukan berarti bahwa Abraham berpangku tangan dan menunggu secara pasif, tetapi justru sebaliknya. Abraham melakukan tindakan secara aktif. Ini bisa kita lihat di dalam Kejadian 12 misalnya. Abraham berkemas dan bermigrasi sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu dalam Kejadian 15, Abraham pun menyiapkan hewan kurban persembahan. Dan di dalam Kejadian 22 juga Abraham melakukan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Tetapi akhirnya Tuhan menggantikan dengan seekor domba jantan. Itulah yang diperbuat Abraham sebagai bukti kepercayaannya kepada Tuhan. Itulah iman, yaitu bersikap teguh dalam suatu sikap percaya dan menindaklanjuti sikap percaya tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman jemaat perdana, orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi, kadang-kadang mereka tidak sepakat mengenai bagaimana manusia dibenarkan, bagaimana diterima oleh Allah, dan bagaimana pengikut Kristus seharusnya hidup. Orang Kristen Yahudi yang ada di Roma dan yang ada di Yerusalem terus menaati hukum Taurat. Tetapi orang Kristen bukan Yahudi tidak menaatinya. Jika demikian, siapa yang benar? Lalu apa fungsi hukum Taurat itu? Paulus mengajarkan dalam surat kepada Roma bahwa Injil didasarkan pada janji Allah kepada Abraham, nenek moyang umat Israel, yang imannya dibenarkan oleh Allah. Hukum Taurat yang kemudian diberikan kepada Musa dan umat Israel menunjukkan bagaimana umat Allah harus hidup di hadapan Allah. Selanjutnya Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia dan agar manusia dibenarkan oleh Allah karena imannya. Rasul Paulus bukan membatalkan hukum Taurat karena iman, tetapi hukum Taurat memperlihatkan apa yang Allah harapkan untuk dilakukan oleh manusia itu.
Tetapi yang menjadi persoalannya ialah sering sekali manusia lebih mementingkan untuk menaati Taurat daripada beriman dan percaya. Karena itu Paulus menegaskan bahwa mereka yang beriman kepada Yesus Kristus yang dapat diterima sepenuhnya oleh Allah. Paulus percaya bahwa Yesus telah diutus oleh Bapa ke dunia ini untuk mati sebagai kurban bagi dosa manusia. Yesus datang mencari semua orang, baik itu orang Kristen, Yahudi, maupun orang Kristen bukan Yahudi, agar semuanya menjadi anggota umat Allah yang baru. Allah juga mengirim Roh Kudus untuk menuntun, untuk menguatkan para pengikut Yesus sehingga mereka dapat melayani Allah dengan memberitakan Injil tentang Yesus dan bagaimana untuk saling mengasihi. Dalam perikop ini Paulus mengangkat kehidupan Abraham yang percaya di tengah-tengah kegelisahannya. Abraham tidak fokus atau tidak asik dengan perasaan-perasaan yang timbul di dalam hatinya. Iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya semakin lemah karena usianya yang lanjut. Walaupun ia mengetahui bahwa rahim Sarah sudah tertutup, yang mustahil untuk mendapatkan keturunan. Namun Abraham percaya kepada janji Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah Dia janjikan kepada Abraham. Seperti yang dikatakan oleh Karl Barth, bahwa percaya adalah menaruh kepercayaan kepada Dia yang kepadanya kita mempercayakan diri kita. Demikian Abraham mempercayakan dirinya, menaruh kepercayaannya hanya kepada Allah. Itu sebabnya Allah memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, kata memperhitungkan berarti menganggap, menghargai, atau memberi penghargaan yang tinggi, yang tidak bisa dihitung atau tidak bisa dijumlahkan secara angka. Karena keselamatan merupakan anugerah Allah yang istimewa, yang sungguh berbeda dengan keselamatan dari mara bahaya atau keselamatan dari kecelakaan. Anugerah keselamatan yang istimewa itu yang diberikan kepada Abraham sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga ia memperoleh keselamatan yang kekal. Paulus menyimpulkan bahwa Allah juga memperhitungkan iman kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karl Barth merumuskannya, percaya berarti bahwa kita memandang kepada Kristus sebagai nabi yang di dalamnya firman Allah datang kepada kita. Juga kita memandangnya sebagai imam yang satu kali untuk selama-lamanya telah mempersembahkan dirinya agar semua manusia selamat, dan memandang Kristus sebagai raja yang mempunyai kuasa memerintah dan juga mau melaksanakan kuasa memerintah itu di dalam hidup kita. Paulus dalam perikop ini menyimpulkan bahwa kita sebagai anak-anak Allah harus mengikuti teladan Abraham dalam mempercayai janji Allah bagi keselamatan. Keselamatan adalah berkat yang diperoleh dengan iman dan bukan karena
hukum Taurat. Oleh karena itu melalui teks ini ada dua hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah Abraham disebut bapa semua orang percaya karena Abraham beriman pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, yaitu kepada Allah yang sejati. Abraham dengan setia menantikan janji Allah. Walaupun secara pemikiran manusia tidak mungkin lagi yang ia harapkan itu terjadi sebab ia dan Sarah istrinya sudah tua. Namun imannya menyatakan bahwa bagi Allah tiada yang mustahil. Iman Abraham tidak berpusat kepada perasaannya belaka, tetapi berpusat kepada Allah, sehingga ia melakukan tindakan-tindakan secara aktif. Demikian juga hendaknya kita setelah menerima Kristus Yesus dengan iman, maka kita harus hidup di dalam Dia dengan iman. Walaupun kita mengalami naik turunnya kehidupan ini, sehingga kita akan berakar di dalam Dia, sehingga kita akan dibangun di atas Dia, dan kita akan bertumbuh dan berbuah. Seperti Abraham yang harapannya hanya kepada Allah, walaupun apa yang dijanjikan Tuhan belum ada tanda-tanda kelihatan di dalam kehidupannya, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus tentang Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita hanya menggelisahkan diri ketika apa yang kita rencanakan, ketika apa yang kita rindukan di dalam kehidupan kita tidak atau belum menjadi kenyataan. Atau kita fokus hanya kepada masalah kita sendiri. Bahkan iman kita menjadi lemah jika sesuatu yang mengagumkan itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Firman ini mengajak kita untuk mengarahkan kita kepada iman yang teguh, mengarahkan kita untuk berharap penuh hanya kepada Allah, dan harapan hanya berpusat kepada Allah yang menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita dan di dalam keterbatasan-keterbatasan kita. Demikian juga pemazmur dalam epistel untuk ibadah Minggu tanggal 28 ini, yaitu Daud. Daud yang mengalami banyak penderitaan, tetapi tidak membuat dia jauh dari Allah. Tetapi justru Daud semakin mempercayakan dirinya hanya kepada Allah. Daud menyampaikan keluh kesahnya hanya kepada Allah. Dan Daud percaya bahwa bersama dengan Allah dia mampu melalui, menjalani kehidupannya dan melewati hari-hari kesulitan di dalam hidupnya. Yang kedua yang mau disampaikan oleh firman ini adalah sama seperti Abraham meneladani doktrin sola fide, pembenaran melalui iman, demikian juga kita saat ini. Rasul Paulus menggunakan Abraham sebagai contoh doktrin ini di dalam perikop ini, yaitu bahwa kita meneladani bahwa apa yang diimani oleh Abraham, yaitu percaya sepenuhnya kepada Allah sehingga dia dibenarkan oleh karena iman. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, saya mengangkat sebuah ilustrasi.
Ada seorang pasien rumah sakit jiwa yang sering mengeluh. Dia berkata kepada dokter yang merawatnya, "Dok, di dalam perut saya ini ada kuda." Sang dokter dengan datar menjawab, "Itu cuma perasaanmu saja." Tetapi pasien itu menjawab dengan penuh kesungguhan, meyakinkan dokter itu, "Dok, kalau malam kuda itu meringkik di dalam perut saya. Kakinya suka menendang-nendang sehingga saya sulit untuk tidur." Maka karena pusing mendengar keluhan dari pasiennya yang secara berulang-ulang, akhirnya sang dokter menemukan akal. Ia bertanya kepada pasien tersebut, "Apakah kamu mau dioperasi? Saya akan operasi perut kamu dan saya akan keluarkan kuda itu dari dalam perutmu." Lalu pasien itu langsung menjawab, "Saya mau dokter, keluarkan saja kuda ini dari dalam perut saya." Demikianlah keesokan harinya, dokter dan perawat berpura-pura menyiapkan operasi di ruang poliklinik. Sang pasien dibaringkan, lalu lampu-lampu sorot dipasang. Ketika pasien dibius, lalu cepat-cepat dokter dan perawat meminjam seekor kuda dari tukang gerobak, lalu menambat kuda tersebut di depan jendela. Begitu pasien siuman, dokter itu pun berkata dengan bangga, "Nah, sudah beres kan? Kuda dari dalam perutmu sudah saya keluarkan. Itu dia kudanya. Coba lihat." Pasien itu pun melihat keluar. Dia melihat ada kuda yang ditambat di luar jendela. Dengan perasaan bingung, ditatapnya kuda itu dengan cermat, dan dia pun menoleh kepada dokter itu dan berkata kepada dokter itu, "Dokter, salah. Itu kuda dari perut orang lain, bukan dari perutku. Sebab kuda dalam perut saya warnanya bukan coklat, tetapi berwarna kuda zebra." Saudara-saudari yang terkasih, ini contoh seorang yang delusi, yaitu suatu keyakinan yang keliru namun sangat diyakini sebagai kebenaran. Orang Kristen Yahudi meyakini melakukan hukum Taurat adalah sebuah keselamatan, sehingga menganggap orang Kristen bukan Yahudi yang tidak menaatinya tidak mendapat keselamatan. Keyakinan yang keliru ini diluruskan Rasul Paulus di dalam teks ini. Bukan karena hukum Taurat manusia itu dibenarkan, manusia itu diselamatkan, tetapi manusia itu diselamatkan, orang Kristen itu diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Allah memperhitungkan iman orang yang percaya. Kiranya firman ini semakin memperteguh iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya Engkau telah datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan diri kepada kami
dan mengorbankan dirimu ya Tuhan Yesus Kristus sebagai persembahan yang hidup agar kami mendapatkan keselamatan itu. Biarlah firman yang senantiasa kami dengarkan dan kami baca akan membangun, mengokohkan iman percaya kami, sehingga kami tinggal di dalam Tuhan dan kami berakar, bertumbuh dan berbuah, membuahkan iman, pengharapan dan kasih di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin.